Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan batu dan petasan di Jalan Batuaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran pemuda ini terjadi saat sahur di dekat permukiman. Ulah kelompok pemuda tawuran meresahkan dan mengganggu warga yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi. Namun saat didatangi, tawuran telah bubar dan pelaku melarikan diri. Tawuran merusak gerobak usaha milik warga serta papan reklame sebuah minimarket. Langsung waktu itu dia kasih petasan, kasih apa itu, sehingga langsung habis itu dia baku lempar-lempar sampai kena itu perumahan ini, itu yang tempat jualannya orang. Oh, sempat rusak. Kasihan. Terus itu Pak, warga dari mana Pak ya? Ya kita nggak tahu warganya dari mana, baru tidak jelas itu yang divideokan tadi. Guna mencegah tawuran, polisi berjaga di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Panakukang dengan Kecamatan Manggala. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak berdesakan berebut sembako di pasar murah. Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin namun tak punya hak politik selama 5 tahun usai bebas. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Satu keluarga di Muara Enim, Sumatera Selatan nyaris jadi korban setelah sepeda motor yang ditumpanginya diserempet kereta angkutan batubara. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelalaian pengguna jalan serta tidak adanya penjaga pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini satu keluarga yang merupakan warga desa Tanjung Jambu Muara Enim, Sumatera Selatan terserempet kereta api. Kendaraan bermotor yang berboncengan dengan sang istri serta kedua anaknya melintas penyeberangan rel kereta api, yang mana tidak jauh dari lokasi ada kereta yang akan melintas hingga menyerempet korban. Akibatnya keempat korban mengalami luka-luka dan motor yang ditumpangi sempat terseret sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung membawa keempat korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tiba-tiba mereka masih ngonyor itu. Yo, aku tulang sampai ini. Bu, itu ada sepur. Masih itu. Kalau ke kanan, masih baik berlaju. Sepurnya lebih ke situ. Adalah wong nengok. Langsung itu kan enggak nengok lagi yang ke situ. Saat ini pihak Polres Muara Enim mendatangi lokasi dan mengumpulkan data keterangan. Perlintasan saat ini sudah dipasang palang pintu perlintasan dan dijaga penjaga. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu menyerbu pasar murah paket sembako yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan sembako murah. Ratusan mama sejak pagi padati lapangan Jalan Pulau Bawean 2, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung demi paket sembako murah. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan paket beras, minyak goreng, gula pasir kemasan, dan tepung terigu murah. Beras premium kemasan 5 kg hanya dijual Rp49.000. Selain beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu juga dijual lebih murah dari harga pasaran. Ini adalah bentuk sumbangsih dari pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Wali Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini sedikit meringankan warga khususnya Kelurahan Sukarame menghadapi Lebaran tahun ini.
Di kota Loksmawe, Aceh, warga rela antre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos. Bantuan diberikan untuk 160.130 keluarga penerima manfaat di 5 kabupaten kota di wilayah kerja kantor pos Loksmawe, Aceh. Bantuan diberikan selama 3 tahap sejak bulan April, Mei hingga Juni. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah terus mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Dari pengembangan kasus tidak menutup kemungkinan korban berjumlah lebih dari 12 orang. Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan berantai Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. 11 saksi telah diminta keterangan, termasuk saksi ahli dan istri Tohari. Selain itu, tim Polda Jawa Tengah juga memeriksa kondisi kejiwaan tersangka Slamet Tohari. Menurut polisi, jumlah korban dari Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang ini lebih dari 12 orang. Terkait pengembangan penyidikan, apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Sementara itu, 8 dari 12 jasad korban Mbah Slamet telah teridentifikasi. 2 diantaranya adalah ibu dan anak Teresia serta Okta. Keluarga korban tak kuasa menantangi saat menjemput jenazah keduanya di RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekali lagi saya terima kasih ke Polres Banjarnegara yang sudah sangat-sangat membantu kami untuk menemukan adik saya walaupun dengan kondisi seperti ini, Pak. Jenazah Teresia dan Okta selanjutnya dibawa keluarga untuk dimakamkan di daerah asal mereka, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap Muhammad Iman Mahlil sebagai tersangka kasus stiker kris palsu kotak amal masjid. Tersangka merupakan mantan auditor Bank BUMN yang telah beraksi di 38 masjid. Muhammad Iman Mahlil, pelaku penipuan bermodus mengganti kris kotak amal masjid, akhirnya ditangkap Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tersangka telah beraksi di 38 titik lokasi masjid, bank, dan perkantoran di wilayah DKI Jakarta. Tersangka juga diketahui mantan auditor salah satu bank BUMN. Modus tersangka dengan meniban atau menutup stiker kris masjid dengan stiker bertulisan restorasi masjid yang terhubung dengan layanan sejumlah perbankan. Selama beraksi sejak 1 hingga 9 April, tersangka berhasil meraup uang 13 juta rupiah. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada QRIS-nya. Terkait hal ini, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, nantinya akan membuat kebijakan untuk mengantisipasi kejahatan serupa. Kami sudah berbicara juga dengan pihak Kominfo tentang kemungkinan penggunaan tadi itu untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang serupa. Dalam jangka pendek kami merencanakan untuk pertemuan dalam terkait dengan kasus ini dengan Dewan Masjid, mungkin juga dengan PGI gereja, dengan mungkin lembaga berdaya lain, dengan ASPI tentu saja, dan dengan pihak kepolisian supaya kasus ini clear, supaya kita bersama-sama bisa tetap menggunakan memperoleh. Erwin juga meminta masyarakat agar waspada saat melakukan transaksi melalui scan kris. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.